Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Yehezkiel 9 ayat 1-11. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Yehezkiel 10 ayat 1-22. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lasurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemudian Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa, kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi.
Pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh, di samping kerup-kerup itu terdapat 4 roda, 1 roda di samping seorang kerup, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerup, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerup-kerup itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar, dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Yehezkiel 11 ayat 1 sampai 13. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaasanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku, dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel. Aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu,
dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya, lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Janji tentang pembaharuan Israel. Yeskiel 11 ayat 14-25. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah, ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Yeskiel melambangkan pembuangan Israel. Yeskiel 12 ayat 1-28. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan yang mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan kau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan,
Dan pada malam hari, aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apa yang kau perlakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan. Mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam hari dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan para tentaranya, akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil, dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi? Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi, sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan mengenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah.